Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Wati Suara di channel Wati Suara. Baiklah teman-teman dan sahabat semuanya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like dan komen ya di kolom komentar. Ditunggu nih komentar-komentarnya. Apalagi yang harus Wati Suara bahas nih? Apakah sahabat semua setuju Wati Suara membahas soal SKD CPNS? Silahkan komentari di kolom komentar. Oke? Nah, sekarang Wati Suara mencoba menyajikan soal TWK yang disampaikan oleh FR teman-teman kita di grup WA itu, yang tesnya hari ini tanggal 9 September 2021. Nah, katanya TWK yang mereka kerjakan itu dari tanggal 2 kemarin nih Wati pantengin di grup. Itu TWK rata-rata tidak ada yang menanyakan pasal sekian, undang-undang sekian, tahun sekian, terus isi perjanjian kayak perjanjian KMB dan segala macam. Itu nggak ada lagi soal TWK-nya kayak gitu. Soal TWK hampir-hampir mirip dengan soal TKP. Yang ditanya di sana itu banyak mengenai sebuah kasus-kasus Indonesia, kemudian sebuah permasalahan-permasalahan, terus kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini Wati Suara mencoba menyusun soal-soal hot mengenai TWK ini. Semoga para sahabat Wati Suara yang lagi menyiapkan diri untuk menghadapi SKD CPNS 2021 bisa belajar dari sini dan bisa meraih manfaat dari video ini. Oke, baik. Kita mulai dari soal pertama. Soal pertama di sini adalah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah mewajibkan setiap anak yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar mengenai pendidikan wajib 9 tahun ya. Nah, jadi menurut Undang-Undang 1945 pemerintah berkewajiban untuk apa? Nah, menindaklanjuti dari tujuan nasional tersebut, pertanyaannya adalah pemerintah berkewajiban untuk titik-titik. Kita lihat nih. A. Melaksanakan sistem pendidikan nasional dengan biaya yang terjangkau rakyat. B. Memberikan kesempatan kepada penduduk untuk bersekolah sesuai keinginan. C. Menyelenggarakan pendidikan dengan tanpa memandang status sosial. D. Mengatur dan membatasi penyelenggara sekolah unggulan. E. Mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran. Nah, dari A sampai E, yang memungkinkan tidak menjadi jawaban adalah yang D. Namun kita harus memilih satu jawaban yang tepat. Nah, karena di sini tidak berlaku kayak TKP ya. Kalau TKP kan setiap jawaban optionnya itu punya skor. Sedangkan kalau di TWK sama TIU itu kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu. Jadi kita harus pilih jawaban yang paling benar. Nah, di sini jawaban yang paling benar yang Wati Suara sajikan adalah yang E, mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional. Ingat, yang ditanya di sini adalah pemerintah berkewajiban, bukan masyarakatnya, tapi pemerintahnya. Jadi pemerintah itu wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional gitu. Karena kan cakupannya sekarang tujuan nasional ya. Jadi bukan menyediakan pendidikan yang terjangkau biayanya, itu bukan tanggung jawab pemerintah. Kalau terjangkau biayanya itu adalah salah satu teknik untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pengajaran nasional gitu. Kemudian yang B, memberikan kesempatan kepada penduduk untuk bersekolah sesuai keinginan. Nah, bersekolah sesuai keinginan ini boleh-boleh saja, tapi yang dari umur 7-15 tahun itu wajib belajar 9 tahunnya dari SD sampai SMA gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini pembahasannya ada, bisa teman-teman baca. Nah, untuk yang nomor 2, perhatikan nama tokoh berikut. Di sini ada Mr. A.G. Pringgodigdo, ada Insinyur Soekarno, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, ada KRT Rajimanwidyo Diningrat. Pertanyaannya adalah tokoh yang mengusulkan dasar negara pada waktu sidang BPUPKI pada tanggal 29B sampai 1 Juni ditunjukkan pada nomor berapa? Teman-teman pasti lupa ingat ya, yang mana sih yang mengusulkan Pancasila gitu. Namun yang perlu diingat di sini adalah, coba lihat, kalau yang mengusulkan Pancasila itu adalah nama orang terkemuka di Indonesia. Pringgodigdo itu jarang-jarang sekali muncul ya. Ragunya kita palingan 2, 3, 4, 5. Nah, apa materinya? Ini dia materinya. Pada tanggal 29 Mei 45 itu Muhammad Yamin mengusulkan Pancasila. Tanggal 31 Mei Supomo mengusulkan Pancasila. Kemudian
Yang tanggal 1 Juni Soekarno berpidato tentang Pancasila. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Apa itu 2, 3, 4? Siapa aja? Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Untuk nomor 3 nih. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai 1.300 suku. Fakta tersebut menunjukkan A. Keberagaman di Indonesia, B. Persatuan di Indonesia, C. Kesatuan di Indonesia, D. Toleransi di Indonesia, E. Perbedaan di Indonesia. Jawabannya hampir-hampir mirip ya. Namun, coba garis bawahi jumlah suku bangsa di Indonesia lebih dari 1.300 suku bangsa. Hanya itu permasalahannya. Berarti dengan beraneka ragamnya suku bangsa di Indonesia, itulah kondisinya ketika hasil sensus penduduk 2010. Tidak ada kasus yang lain yang dia sampaikan, tidak ada fakta yang lain yang dia sampaikan, maka dengan berbekal fakta yang suku bangsanya lebih dari 1.300, maka pilihan jawaban yang tepat adalah A, keberagaman di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai salah menjawab persatuan Indonesia ataupun perbedaan di Indonesia ya gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Di dalam masyarakat Indonesia, Pancasila disebut sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan, ingat, ideologi itu adalah sebuah ide logis gitu ya, kalau kita lihat dari kata dasarnya. Maka Pancasila sebagai ideologi negara yang mana? Yang tepat itu adalah pilihan D. Kenapa? Lihat materinya. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein artinya melihat, logi artinya kata atau ajaran. Yang secara harfiah, ideologi itu artinya adalah ilmu tentang ide-ide, gagasan, cita-cita atau sebuah pikiran. Maka ideologi Pancasila merupakan perpaduan gagasan dasar mengenai hidup dan kehidupan bangsa negara Indonesia. Jadi, yang paling tepat pilihannya dari A sampai E, karena Pancasila sebagai ideologi negara, yang paling tepat adalah yang D gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir ya. Oke. Nomor 5 ini, persatuan dan kesatuan bangsa perlu kita pertahankan serta dibina terus-menerus. Untuk itu kita memerlukan perekat, pengikat, dan pemersatu yang berupa. Nah, kita tahu nih faktanya bahwa Indonesia itu beraneka ragam, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa supaya selalu terjaga harus dibina dan dipertahankan. Untuk membina dan mempertahankan keanekaragaman itu perlu ada suatu yang mengikat atau suatu yang menjadi pemersatu. Apa itu di Indonesia? Yaitu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tetap satu meskipun berbeda-beda gitu. Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu ya. Jadi pembahasannya seperti ini kira-kira, maka jawaban yang tepat adalah yang C gitu. Nah, itulah video pertama mengenai materi TWK yang Wati dapatkan dari teman-teman kita yang udah mengikuti tes CPNS di tanggal 9 September 2021 ini. Nah, jadi soal-soal TWK itu yang banyak keluar pada saat dia mendapatkan sesi ujian tanggal 9 pada jam 9.40 itu mengenai kasus-kasus atau fakta-fakta yang ada di Indonesia. Tidak ada yang menanyakan tahun, tanggal, tempat kejadian, itu tidak ada gitu. Jadi salah satu soal TWK, tipe-tipe soal TWK yang keluar adalah seperti yang ada di video ini salah satunya ya gitu. Jadi bukan berarti ini soal asli, enggak. Waktu suara enggak dapat bocoran soal asli, tapi ini berdasarkan cerita teman-teman kita yang udah mengikuti di hari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin request pembahasan selanjutnya di video selanjutnya itu apa, silahkan komentari saja di kolom komentar. Insya Allah Wati Suara akan mengusahakan sebisa mungkin yang terbaik gitu. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. See you, bye-bye. Next time di video selanjutnya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.